Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Udah niat mau nonton Netflix, malah lebih lama scrolling daripada nontonnya sendiri. Nah, ternyata nih Netflix sadar banget kalau ini masalah besar. Dan cara mereka menyelesaikannya itu pakai kerangka desain yang jenius banget, yang bakal kita bongkar bareng-bareng sekarang. Pasti pernah lah ya, bukan Netflix, semangat 45, malah tenggelam di lautan pilihan yang gak ada habisnya. Fenomena ini namanya choice overload atau kelumpuhan memilih. Dan ini bukan cuma gangguan kecil buat kita loh, buat Netflix ini masalah miliaran dolar. Dan kalau kita lihat angkanya, ini beneran bikin kaget. Coba bayangin deh, 6 dari 10 orang, itu 60% loh, habis 10 menit pertama cuma buat scrolling. Cuma buat nyari-nyari. Waktu yang kebuang banget kan? Nah, statistik inilah yang jadi lonceng alarm buat Netflix. Sinyal keras kalau ada sesuatu yang salah dan harus cepat-cepat dibenerin. Jadi gini, masalahnya itu bukan karena konten Netflix jelek. Justru sebaliknya, kontennya bagus-bagus. Masalah utamanya ada di user experience atau UX-nya. Ibaratnya nih, Netflix itu punya peti harta karun, tapi penggunanya susah banget nemuin petanya. Waktu tim UX mereka mulai gali lebih dalam, mereka nemuin 3 keluhan yang muncul terus-terusan. 1, konten yang sebenarnya kita suka, nyarinya susah banget. 2, rekomendasinya kerasa generik, kayak bukan buat kita gitu loh. Dan yang ketiga, halaman utamanya itu berantakan banget. Intinya, platform yang harusnya ngebantu ini malah bikin pusing. Terus gimana dong cara Netflix ngatasin kekacauan ini? Mereka nggak asal tebak-tebakan, nggak sama sekali. Mereka pakai pendekatan yang super terstruktur dan metodis. Benar-benar membedah masalahnya dan ngebangun solusinya dari nol. Nah, filosofi utamanya itu namanya human-centered design. Gampangnya gini, stop berasumsi pengguna maunya apa dan mulai benar-benar dengerin mereka. Jadi, setiap keputusan, mau itu soal warna tombol atau tata letak, semuanya harus bisa jawab satu pertanyaan simpel. Ini beneran ngebantu pengguna nggak sih? Oke, kerangka spesifik yang mereka pakai itu namanya Five Planes of UX dari Jesse James Garrett. Ini tuh kayak ngebangun rumah gampangnya. Kita kan nggak langsung ngecat dinding, ya kan? Kita mulai dari fondasinya dulu. Itu strategi. Terus kita tentuin butuh ruangan apa aja. Itu ruang lingkup. Abis itu kita bikin denahnya, struktur. Baru deh kita bangun kerangkanya, itu kerangka, dan terakhir kita poles tampilannya, nah itu permukaan. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Yuk kita lihat gimana persisnya Netflix nerapin tiap langkah dari kerangka ini buat mengubah pengalaman browsing yang badinya bikin frustrasi jadi super asik. Oke, langkah pertama, strategi. Pertanyaannya, kenapa kita lakuin ini? Di satu sisi, tujuan bisnis Netflix jelas, biar orang makin lama nonton. Di sisi lain, kebutuhan pengguna juga jelas banget. Pengen nemu tontonan bagus, tapi cepat. Nah, dua hal ini harus nyambung. Biar fokusnya nggak kemana-mana, mereka bahkan bikin persona namanya pengguna sibuk. Ini gambaran orang yang nggak punya banyak waktu buat bingung-bingung. Lanjut, ruang lingkup atau apanya? Berdasarkan strategi tadi, mereka nentuin, oke, fitur apa aja yang perlu kita bikin. Jawabannya, personalisasi radikal. Fitur-fitur kayak pilihan teratas untuk Anda, sama karena Anda menonton, itu lahirnya dari sini. Tujuannya cuma satu, bikin tiap halaman utama itu rasanya kayak dibuat khusus buat kamu dan beda buat orang lain. Nah, disinilah keajaibannya mulai kelihatan di bagian struktur. Mereka rombak total cara konten diatur. Jadi bukannya numpahin semua pilihan ke depan muka kita, mereka mulai ngelompokin konten ke baris-baris kategori yang masuk akal, kayak rekomendasi film laga atau komedi yang lagi tren. Nah, dari sinilah lahir sistem scroll ke samping yang kita kenal sekarang, yang rasanya jauh lebih rapih dan gampang dijelajahin. Sekarang kita masuk ke apa yang benar-benar kita lihat di layar, kerangka dan permukaan. Coba perhatiin deh gimana tata letaknya diubah. Ada banner gede di atas buat konten andalan, terus baris-baris kategori yang tadi kita omongin dibikin lebih jelas, dan yang paling penting, dari segi tampilan, mereka bersih-bersih. Semua yang nggak perlu dibuang, fokusnya ke thumbnail yang gede, dinamis, dan menarik. Bahkan, ada preview video kan kalau kita arahin kursor? Nah, itu semua buat mancing mata kita. Desain yang kelihatan keren di atas kertas itu, ya nggak ada artinya kalau di dunia nyata nggak berhasil. Jadi, pertanyaannya sekarang, yang paling penting, setelah semua proses ini, emangnya pengguna beneran suka? Nah, disinilah data yang bicara. Netflix gak main tebak-tebakan. Mereka ngelakuin yang namanya A per B testing gede-gedean. Jadi, sebagian pengguna dikasih versi A, sebagian lagi versi B. Terus diukur mana yang lebih oke. Hasilnya, wah positif banget. Click-through rate atau seberapa sering orang ngeklik rekomendasi itu naik gila-gilaan, sementara waktu yang dipakai buat nyari tontonan turun drastis.
Oke, jadi setelah semua kerja keras itu, hasilnya gimana? Yuk kita lihat dampak nyatanya. Dan yang paling penting, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari transformasi keren ini? Singkatnya gini deh, ini tuh transformasi total. Netflix berhasil ngubah pengalaman yang tadinya bikin frustrasi karena kebanyakan pilihan, jadi pengalaman menemukan tontonan yang cepat dan ya menyenangkan. Masalah inti penggunanya benar-benar terpecahkan. Dampaknya ada dua, dan dua-duanya signifikan banget. Yang pertama, udah bisa ditebak, engagement pengguna naik tajam. Orang-orang jadi nonton lebih banyak. Dan yang kedua, bounce rate, itu loh, persentase orang yang buka aplikasi terus langsung tutup lagi, turun drastis. Ini artinya apa? Artinya frustrasi pengguna bener-bener hilang. Jadi, pelajaran pentingnya apa nih buat kita? Studi kasus ini ngasih kita 3 poin kunci. Pertama, UX itu soal fungsi, bukan cuma soal tampilan cakep. Kedua, di era digital kayak sekarang, personalisasi itu segalanya. Dan ketiga, keputusan terbaik itu selalu datang dari data, bukan dari asumsi atau kira-kira. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Desain yang hebat itu bukan cuma soal enak dilihat, tapi juga berfungsi dengan baik tanpa bikin ribet. Desain yang hebat itu adalah saat teknologinya seolah-olah nggak ada, dan yang tersisa cuma pengguna yang bisa dengan gampangnya dapat apa yang mereka mau. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Setelah kita lihat gimana sebuah kerangka yang jelas bisa ngubah segalanya, coba deh kalian pikirin, aplikasi apa di HP kalian yang paling bikin frustrasi? Dan kira-kira gimana ya prinsip-prinsip tadi bisa bikin aplikasi itu jadi jauh lebih baik?